Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama yang percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran hari ini Bapak mulai, seperti biasa Bapak akan absensi dulu kehadiran anak-anak ya. Nah, pertama Andri. Hadir, Pak. Ariadnyani. Hadir, Pak. Linda. Hadir, Pak. Popi. Hadir, Pak. Restu. Izin lapor, Pak. Restunya di-suspend karena mengikuti kegiatan teater di Puspam. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak Bapak harapkan itu adalah yang pertama anak-anak mengidentifikasi perangkat keras yang ada di komputer. Nah, ini contohnya sudah Bapak bawakan perangkat keras apa saja di dalam PC komputer itu, nanti anak-anak akan mengidentifikasinya. Terus yang kedua apa harapkan anak-anak nanti mendiskusikan, nanti Bapak akan bentuk anak-anak menjadi beberapa kelompok antara 1 sampai 6 siswa per kelompok. Nah, terus yang ketiga menganalisis. Setelah anak-anak nanti membuat sebuah kelompok, silakan nanti anak-anak analisis mulai dari namanya apa, perangkatnya yang mana, termasuk nanti fungsi-fungsinya ya. Terus yang terakhir nanti anak-anak mendemonstrasikan. Ketika nanti anak-anak mendemonstrasikan itu, nanti Pak persilahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas. Nah, di zaman yang serba maju ini, atau di zaman era digital ini, kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, ya kita akan tertinggal. Perkembangan zaman dan teknologi di era digital seperti sekarang ini, banyak kegiatan kita yang tergantung pada peralatan komputer. Nah, tahukah kalian bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita karena adanya sebuah sistem yang dibentuk dari komponen-komponennya. Nah, bagaimanakah cara kerja atau alur sistem tersebut? Nah, mari kita bahas. Tahukah anak-anak bahwa komputer itu mempunyai peranan yang sangat penting bagi kita? Atau kalau istilah lainnya, komputer itu, atau kalau Bapak ibaratkan komputer itu seperti tubuh kita. Kalau tubuh itu tanpa tanpa nyawa itu tidak akan hidup. Sama halnya seperti komputer. Komputer itu Pak andaikan seperti hardware. Ini kan hardwarenya ini. Kalau hardwarenya tanpa sistem komputer itu tidak akan bisa berjalan. Sistem komputer terdiri dari beberapa bagian. Nah, masihkah anak-anak ingat bagian-bagian dari sistem komputer tersebut? Masih. Nah, yang pertama ada hardware. Hardware itu ada perangkat keras. Kemudian yang kedua ada software. Nah, yang ketiga ada firmware. Nah, Bapak ingin merefresh kembali pengetahuan anak-anak di pertemuan sebelumnya. Pak ingin menanyakan, tapi hari ini Bapak akan khusus masuk ke topik kita adalah hardware. Pertanyaan Bapak adalah, perangkat keras tentang hardware. Apa pengertian dari hardware? Ya, Popi. Hardware atau perangkat keras pada komputer yaitu komponen fisik pada komputer yang dapat didengar, diraba, dan dilihat. Seperti contohnya yaitu printer. Ya, sebelum Bapak melanjutkan ke pengenalan materi kita hari ini adalah mengkhusus kepada hardware, anak-anak terlebih dahulu akan Bapak ajak nonton video pembelajaran kita hari ini. Adalah video tentang hardware. Komputer adalah salah satu alat elektronik yang digunakan untuk videonya yang berhitung, menggambar, menonton, bermain
bermain games, belajar, dan masih banyak lagi. Komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah salah satu komponen komputer yang sifat alatnya itu bisa dilihat dan diraba secara langsung. Jadi bentuknya itu nyata, bisa dipegang gitu ya teman-teman. Nah, di sini akan Bapak jelaskan cara kerja komputer. Yang pertama itu ada input. Ada input, ada pemrosesan, ada output. Nah, seperti yang anak-anak lihat seperti slide Pak di depan, cara kerja komputer pertama dari input. Anak-anak pasti sudah mengetahui komponen-komponen input, seperti ada mouse, ada keyboard. Kemudian setelah di input, data akan diproses. Nah, di proses ini akan diproses datanya di Central Processing Unit atau CPU. Kemudian data akan tersimpan atau disimpan di storage. Nah, yang menariknya di sini, ketika Pak masuk di storage, kemarin dari kelas 10 apa kemarin Pak ajar ya, ada yang menanyakan, 10A kemarin menanyakan, Pak, seandainya saya ngetik, membuat tugas, saya ngetik bla 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 bla, kemudian listrik di rumah saya itu mati, apakah data saya hilang, Pak? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, kira-kira jawabannya apakah datanya hilang atau tidak? Ketika teman anak-anak bekerja, listriknya mati. Pertanyaannya apakah datanya hilang atau tidak? Ya, jawabannya tidak ya. Datanya masih. Data yang diproses itu disimpan di random access memory. Nah, di bagian storage, RAM itu berfungsi sebagai alat atau media penyimpanan tetapi sifatnya sementara. Kalau yang sifatnya permanen itu datanya disimpan di hard disk. Nah, setelah diproses oleh Central Processing Unit, nah kemudian langkah akhirnya, cara kerja akhirnya adalah output berupa keluaran ya. Anak-anak sudah tahu contoh-contoh dari output. Nah, seperti ada speaker, ada printer ya. Nanti hasil akhirnya akan dikeluarkan atau di output melalui alat cetak atau printer. Ya, setelah anak-anak tadi menyimak video dan materi, dan Bapak sudah menyampaikan materi mulai dari sistem komputer, nah kemudian cara kerja dari input, proses, kemudian storage dan output. Yang terakhir adalah ada perangkat keras atau hardware. Nah, sekarang anak-anak silakan membentuk sebuah kelompok. Nah, kelompok anak-anak itu terdiri dari 5 atau 6 kelompok. Sudah. Nah, anak-anak akan mengidentifikasi. Pak sudah membawa 6 sampel, 6 contoh isi dari CPU atau perangkat keras yang akan anak-anak identifikasi nantinya. Nah, di sini Bapak jelaskan dulu yang pertama sebelum anak-anak mengidentifikasi nanti. Yang pertama ini di sini ada prosesor, kemudian ini ada mainboard, di sini ada memori, di sini ada VGA (Video Graphic Array). Nah, nanti silahkan anak-anak per kelompok bisa cari di buku paket atau search di Google fungsi masing-masing komponen dari hardware yang Bapak bawa ini ya. Nanti silahkan diskusikan, kalau ada pertanyaan nanti silakan dicatat, nanti dipresentasikan di depan. Ya anak-anak, sekarang silahkan duduk per kelompok masing-masing ya. Nanti akan Bapak bagikan ke kelompok masing-masing hardware-nya. Silahkan jadi kelompok ya. Duduk per kelompok.
Nah, anak minta perhatian sebentar, coba perhatikan dulu. Nah, di sini juga ada ini namanya hard disk ya. Nanti silahkan anak-anak Google, cari di Google atau di buku paket apa fungsi dari hardware yang Bapak pegang ini ya. Nah, supaya anak-anak tidak bingung, anak-anak kan melihat di buku atau di Google aja bagaimana sih bentuk hardware itu. Nah, sekarang anak-anak bisa memegang langsung fisiknya ya, supaya tahu ini ternyata hardware ini hard disk ya. Ya, silakan anak-anak mulai bekerja berkelompok. Silakan diidentifikasi fungsi dari masing-masing perangkat keras yang Bapak sudah bagikan. Nah, di sini Bapak sudah membawa LKPD, lembar kerja anak-anak. Nanti silakan diisi di sini ya. Anak-anak, untuk beberapa pertanyaan untuk menjawab tugas-tugas komponen dari hardware yang Bapak kasih itu. Nah, soalnya sudah Bapak kasih di LMS. Nah, sekarang anak-anak silakan buka LMS-nya. Sudah Pak kirim, baru saja Bapak kirim beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Itu pertanyaan tersebut mengenai hal atau terkait dengan tugas pertanyaan dari tugas-tugas yang akan anak kerjakan. Seperti di sana kan ada mainboard, ada hard disk, kemudian ada memori. Nah, di sana ada pertanyaan sudah Pak berikan untuk mencari beberapa fungsi-fungsi dari masing-masing komponen tersebut. Nah, sekarang silahkan anak-anak buka HP-nya untuk melihat pertanyaan apa yang Bapak share. Ini baru saja Pak share. Silahkan dibuka LMS-nya ya. Pak, izin bertanya, kok saya nggak bisa masuk ke halaman LMS-nya? Oh, ini sudah masuk. Nah, silakan dikerjakan ya. Nah, ini namanya memori. Nah, didiskusikan, jadi ininya nanti di Google bisa fungsi-fungsinya ya. Oh, ini memori ini. Kalau komputernya disiplin kalau pikirannya kalau bermain game-nya dikencangnya kemudian tadi fungsinya ya Izin bertanya, apakah nama alat ini dan apakah alat ini tuh
harus banget ada di sebuah komputer. Oh iya, ya pertanyaan yang bagus. Nah nanti di kelompoknya silahkan nanti dicatat pertanyaannya. Nanti kan kelompok 1 presentasi pertama ke depan. Nah nanti biar kelompok 1 yang menjawab dulu ya. Habis itu nanti baru Bapak akan ngasih kesimpulan. Nanti silahkan dicatat pertanyaannya dulu ya. Ya, ini kalau ini namanya PGA, ini video graphic array ya. Nah, anak-anak, setelah anak-anak tadi Pak sudah kasih lembar kerja LKPD dan anak-anak sudah mengerjakan tugas yang Pak kasih. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas-tugas tersebut? Sudah. Nah, kalau sudah, kita akan langsung hari ini diskusi kelompok. Nah, kelompok berapa yang ingin diskusi pertama? Saya Pak, kelompok 1. Oh, kelompok 1 ya, dari kelompoknya Kopi ya. Ya, silakan presentasi ke depan ya. Nanti kelompok yang lain silakan bertanya kalau ada pertanyaan, dan nanti Pak akan ngasih sebuah kesimpulan selesai dari sesi presentasi dan tanya jawab. Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai komponen-komponen yang berada pada personal komputer. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan dari saya atas nama Ibu Setiawi Poppy Marlatari, saya nomor absen 8 dan rekan di sebelah saya. Saya Nyoman Handiti Sedani, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Gusti Merista Dewi, nomor absen 7 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Niko Fitrianin dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ibu Jaira Siti, nomor absen 9. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Dan selanjutnya yaitu komponen-komponen ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Hardware adalah bagian fisik dari komputer yang dapat dilihat dan diraba. Nah, yang pertama ada motherboard atau papan utama. Berfungsi sebagai tempat meletakkan dan menghubungkan semua komponen lainnya, seperti prosesor, memori, kartu grafis, dan perangkat penyimpanannya. Mengandung BIOS atau Basic Input Output System yang berfungsi untuk mengontrol proses booting komputer. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai motherboard atau mainboard. Nah, ini merupakan gambaran motherboard atau mainboard. Nah, motherboard ini merupakan salah satu tempat untuk meletakkan atau menghubungkan komponen-komponen yang berada di komputer, seperti prosesor, memori, dan kartu grafis. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Saya akan menjelaskan tentang prosesor atau CPU. Disebut juga sebagai otak komputer, begitupun tugas menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh software. Kecepatan prosesor akan mengaruhi kinerja dari komputer. Kemudian memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat komputer sedang bekerja. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa mengalami lag. Kemudian hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara permanen. Data yang tersimpan di hard disk tidak akan hilang saat komputer dimatikan. Kemudian kartu grafis bertugas untuk memproses data grafis dan menampilkannya pada layar monitor. Kualitas kartu grafis akan mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan. Kemudian itu adalah presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Izin bertanya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok yang di depan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Setiawi Nyani. Di sini saya mau bertanya, apakah PGA eksternal, apakah fungsi dari PGA eksternal dan apakah PGA eksternal ini sangat wajib berada di sebuah komputer? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, VGA eksternal itu tidak wajib, namun fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja grafis. Dalam gaming, VGA eksternal memungkinkan Anda untuk menjalankan game dengan pengaturan grafis yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan visual yang lebih halus dan detail. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan G. Aris. Dan yang kedua itu pada editing video atau gambar, proses rendering video dan pengeditan gambar yang kompleks akan menjadi lebih cepat dan efisien. Lalu yang terakhir ada pada aplikasi desain grafis. Aplikasi seperti Adobe Photoshop dan Illustrator dan akan berjalan lebih lancar, terutama saat bekerja dengan file beresolusi tinggi. Baik, sekian jawaban dari kami. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya bisa saya terima dengan jelas. Terima kasih kepada kelompok yang di depan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Semoga materi yang kami presentasikan bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya, ini adalah PGA anak-anak ya. Di sini Bapak akan membantu kelompok 1 menyimpulkan pertanyaan yang tadi. PGA atau video graphic array. Pengurangan beban CPU. Ya, kalau anak-anak nanti memasang PGA ya, jadi beban dari Central Processing Unit atau beban kerja dari CPU anak-anak itu akan berkurang. Kenapa seperti itu? Ya, karena dengan adanya PGA atau PGA eksternal tepatnya ya, sebagian besar tugas pemrosesan grafis. Nah, di sini kata kuncinya, sebagian besar tugas pemrosesan grafis akan dialihkan ke kartu grafis. Nah, jadi pekerjaan grafis itu bebannya akan dialihkan ke VGA eksternal. Ya. Kemudian sehingga memungkinkan CPU untuk fokus pada tugas-tugas lain. Kesimpulannya, dengan kita memasang PGA eksternal ini, proses kerja CPU itu akan menjadi lebih ringan karena akan dibebankan untuk grafisnya ke VGA eksternal ini. Nah, sekarang Bapak akan mengajak anak-anak merefleksi kembali pelajaran yang tadi sempat Bapak berikan ya. Yang pertama itu sistem komputer. Kesimpulannya adalah sistem komputer merupakan perangkat keras, perangkat lunak atau software, dan manusia atau brainware yang saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat. Intinya, sistem komputer adalah sebuah sistem yang mampu menerima input, pemrosesan, dan menghasilkan output. Nah, Pak review kembali komponen utama sistem komputer. Yang pertama ada hardware, software, dan brainware. Hardware itu adalah bagian fisik yang bisa anak-anak lihat, seperti yang anak-anak pegang tadi yang Pak berikan sampel-sampelnya per masing-masing kelompok yang tadi itu. Kemudian ada software, program yang memberikan instruksi kepada hardware. Kalau hardware tanpa software tidak akan bisa jalan. Maka wajib hardware, software, termasuk juga brainware itu adalah menjadi satu buah kesatuan. Kalau kita telaah atau kita teliti lebih dalam lagi, nah, sistem komputer telah merambah ke berbagai bidang kehidupan. Nah, Pak contohkan seperti yang pertama kalau di bidang pendidikan, itu ada e-learning atau sistem informasi akademik. Kalau anak contohnya yang kita praktekkan atau anak-anak praktekkan tadi ketika Bapak ngasih anak-anak tugas itu adalah LMS sekolah. Nah, itu contohnya ya. Kemudian yang kedua di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ada rekam medis elektronik. Kalau perbankan, industri, pemerintahan. Ini Pak lewatkan saja. Di pemerintahan ada e-government. Nah, lanjut.
Nah, yang terakhir sebelum Pak tutup atau closing statement, kesimpulannya adalah sistem komputer alat yang sangat penting dalam kehidupan modern. Jadi di era modern ini kita tidak bisa lepas dari peralatan yang namanya komputer. Ya, kalau kita tidak update dengan ilmu pengetahuan, apalagi teknologi di zaman sekarang ini, maka kita ya akan tertinggal ya anak-anak ya. Sistem komputer adalah alat yang sangat penting di dalam kehidupan modern. Kemampuannya dalam mengolah data dan informasi dengan cepat dan akurat membuatnya menjadi alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang. Nah, setelah dari tadi anak-anak sudah membahas, per kelompok sudah membahas tadi atau mendiskusikan hasil kerjanya. Nah, sekarang akan Bapak bagikan di link, tetap Bapak menggunakan LMS sekolah. Nah, di sana nanti akan Bapak bagikan linknya, silahkan anak-anak jawab beberapa pertanyaan. Sudah Pak kasih pertanyaan post test, ya kurang lebih ada 5 pertanyaan. Nanti silahkan anak-anak jawab. Kemudian selain post test juga Bapak memposting atau mengirimkan di link tersebut refleksi. Untuk refleksinya silahkan anak-anak kerjakan, kemudian dikirim. Tetap tugasnya melalui LMS. Nah, untuk pembelajaran sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, pembelajaran minggu depan itu adalah jaringan komputer. Nah, untuk jaringan komputer sama seperti sekarang akan Bapak bawakan, nanti ada konektor RJ45, kemudian ada kabelnya langsung. Bapak akan menjelaskan, kemudian kita akan mempraktekkan bagaimana cara memasang kabel RJ45 tersebut. Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua karena dari awal sampai akhir sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, dan Bapak sadar bahwa dari awal sampai akhir anak-anak itu mengerjakan tugas, menggunakan pikiran, memeras pikiran. Nah, sekarang Bapak akan mengajak anak-anak itu melakukan self awareness. Self awareness itu adalah mengembalikan ketenangan pikiran anak-anak supaya nanti anak-anak ketika mendapatkan pelajaran berikutnya, pikiran anak-anak menjadi fresh. Karena tadi anak-anak menguras pikiran, mencari di Google browsing apa fungsi dari beberapa komponen perangkat keras, anak-anak berpikir keras itu ya. Nah, sekarang sebelum pelajaran Bapak akhiri, Bapak akan mengajak anak-anak relax, self awareness. Nah, silakan anak-anak ke posisi semula, mencari depan duduk masing-masing. Pejamkan mata, tarik nafas dalam, tahan, dan lepaskan. Bernafas bebas. Rasakan ketenangan pada diri anak-anak. Rasakan bahwa pikiran anak-anak tenang dan rileks. Rasakan relaksasinya. Rasakan bahwa anak-anak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Buka mata perlahan dan tersenyumlah. Nah, terima kasih anak-anak atas pertemuan hari ini. Pak mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Sebelum Pak akhiri, karena tadi di awal kita mulai dengan doa, silakan ketua kelas pimpin doa ya. Pada Hasan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om
Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Untuk pertemuan kita hari ini, Pak minta aplaus dulu.